Selamat pagi, sahabat sukses. Dulu saya percaya sepenuhnya, ternyata itulah awal masalah. Setelah beberapa usaha mulai menunjukkan hasil yang lebih baik, saya mulai berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk berkembang lebih cepat. Sebagai ASN, saya menyadari waktu saya terbatas. Saya tidak mungkin mengurus semua hal sendirian. Karena itulah, saya mulai mengangkat semacam manajer untuk rumah makan Depot Jogja tersebut. Seseorang karyawan yang saya anggap memiliki visi bagus ke depan. Kami sering berdiskusi, saling bertukar ide, saling bertukar mimpi, bahkan sama-sama bermimpi membawa usaha ini berkembang lebih besar dengan banyak cabang. Saat itu saya merasa akhirnya saya menemukan manajer yang tepat. Di awal operasional warung, semuanya berjalan sangat baik. Pembagian tugas terlihat jelas, komunikasi terasa lancar, dan usaha mulai menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Saya mulai merasa lebih tenang karena beban pekerjaan tidak lagi saya pikul sendirian. Bahkan saya sempat berpikir, mungkin inilah rahasia agar bisnis bisa tumbuh lebih cepat. Sayangnya, saya terlalu fokus melihat potensi sampai lupa memperhatikan hal yang paling mendasar, yaitu membangun sistem yang melindungi kepercayaan, khususnya masalah keuangan. Saat itu, pertengahan Juni 2007, tiba-tiba ada surat keputusan dari Kementerian Keuangan bahwa saya harus pindah tugas ke kantor pusat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Rasanya campur aduk antara senang karena bisa mendekat ke kampung halaman, namun di sisi lain harus sedih karena meninggalkan 3 bisnis yang walaupun masih kecil, namun sudah menghasilkan angka yang lumayan. Saya sempat ragu, apakah usaha ini harus saya cut untuk tawarkan take over ke teman, atau masih bisa saya remote dari Jakarta. Akhirnya, saya putuskan untuk mencoba remote sambil mempercayakan ke teman yang saya percayai. Awalnya saya hanya merasakan ada hal-hal kecil yang terasa berbeda. Laporan keuangan mulai terlambat, beberapa keputusan penting dilakukan tanpa komunikasi, ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan catatan. Saya mencoba berpikir positif. Saya mengatakan kepada diri sendiri, mungkin hanya kesalahpahaman. Mungkin semua ini bisa dijelaskan. Saya tidak ingin menuduh tanpa barang bukti. Karena bagi saya, kepercayaan adalah pondasi kerjasama yang kokoh. Namun, semakin lama kejanggalan itu semakin sering muncul. Saya mulai mencocokkan data satu persatu, membandingkan dengan laporan keuangan bulan sebelumnya. Saya bertanya dengan baik-baik, tetapi jawaban yang saya terima selalu berubah-ubah. Saat itulah hati saya mulai tidak tenang, bukan karena semata jumlah uangnya, tetapi karena saya mulai merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih berharga sedang hilang, yaitu rasa percaya. Saya masih ingat percakapan itu. Saya bertanya, sebenarnya ada apa? Kenapa datanya berbeda? Kenapa omsetnya naik tetapi tidak ada profit lagi? Jawabannya singkat, nanti saya jelaskan. Tetapi penjelasan itu tidak pernah benar-benar datang. Disitulah saya mulai sadar, terkadang seseorang tidak menghancurkan bisnis kita dalam 1 hari. Semua terjadi sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Ketika semua fakta mulai terlihat, tentu saya kecewa. Ada kerugian secara materi, ada nominal yang hilang, ada rencana yang gagal dijalankan.
bahkan ada pelanggan dan supplier yang ikut terdampak. Tetapi setelah saya merenung cukup lama, saya menyadari bahwa uang sebenarnya masih bisa dicari kembali. Yang jauh lebih berat adalah hilangnya rasa percaya kepada seseorang yang sebelumnya saya anggap seperti keluarga sendiri. Luka itu tidak nampak, tetapi dampaknya jauh lebih dalam. Beberapa hari saya benar-benar kehilangan semangat. Saya mempertanyakan keputusan-keputusan yang pernah saya ambil. Saya bertanya dalam hati, apakah saya terlalu mudah percaya orang? Apakah saya memang tidak pandai memilih manajer yang tepat? Apakah saya memang tidak berbakat bisnis? Bahkan sempat muncul keinginan untuk berhenti membangun usaha dan cukup fokus menjadi PNS saja. Rasanya jauh lebih tenang dibandingkan harus menghadapi pengkhianatan seperti ini. Seorang sahabat datang menemui saya dan berkata, jangan biarkan satu orang yang salah membuatmu berhenti menjadi orang baik. Kalimat itu sederhana, tetapi tepat mengenai hati saya. Saya sadar, pengalaman buruk tidak boleh mengubah prinsip hidup saya. Yang harus berubah adalah cara saya membangun bisnis, bukan hati saya yang harus dipenuhi kebencian. Peristiwa itu benar-benar mengubah cara saya menjalankan bisnis. Saya tidak lagi hanya mengandalkan rasa percaya. Semua kerjasama harus memiliki aturan yang jelas. Setiap transaksi harus tercatat. Setiap keputusan bisnis harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya belajar bahwa profesionalisme bukan berarti tidak percaya lagi kepada orang lain, tetapi menghargai kerjasama dengan sistem yang sehat. Saya juga mulai memahami bahwa memilih partner bisnis tidak cukup hanya karena akrab, sering bertemu, memiliki visi dan misi yang sama, atau memiliki hubungan yang baik. Nilai hidup, integritas, tanggung jawab, dan cara menghadapi masalah jauh lebih penting dibandingkan kemampuan mencari keuntungan. Saya lebih memilih berjalan pelan bersama orang yang tepat daripada berlari bersama orang yang salah. Suatu ketika ada yang bertanya, masih berani punya partner bisnis lagi? Saya tersenyum, lalu menjawab, berani. Tetapi sekarang saya memilih karakter lebih dahulu daripada kemampuan. Kemampuan bisa diasah, tetapi karakter lebih susah dibangun. Itulah pelajaran yang saya bayar dengan harga yang tidak murah. Hari ini saya tidak menyimpan dendam kepada siapapun pun yang pernah menipu saya di bisnis counter HP ataupun bisnis depot Jogja tersebut. Justru saya berterima kasih kepada pengalaman tersebut, karena tanpa peristiwa tersebut mungkin saya masih menjalankan bisnis dengan cara yang sama dan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Saya percaya bahwa setiap ujian selalu membawa pelajaran, asalkan kita mau mengambil hikmahnya. Dan bagi saya, pengkhianatan itu bukan akhir perjalanan, melainkan awal kedewasaan dalam berbisnis. Kalau ada satu pesan yang ingin saya titipkan kepada siapapun yang sedang membangun usaha, jangan hanya memilih partner berdasarkan kedekatan. Bangunlah kerjasama di atas integritas, keterbukaan, dan sistem yang jelas. Persahabatan akan lebih awet jika aturan disepakati sejak awal. Percayalah, dokumen yang jelas bukan tanda tidak saling percaya, tetapi bentuk saling menjaga agar tidak ada yang dirugikan kemudian hari.
Di episode berikutnya, saya akan membuka cerita yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana saya keluar dari keterpurukan setelah mengalami kegagalan ditipu manajer saya sendiri, menyusun ulang kondisi keuangan, membangun kembali kepercayaan diri, dan memulai usaha berikutnya tanpa membawa trauma masa lalu. Episode itu adalah titik balik yang benar-benar mengubah perjalanan finansial saya. Jadi jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan terus ikuti perjalanan demi waktu. Karena setiap kegagalan selalu menyimpan pelajaran bagi mereka yang tidak menyerah. Salam sukses barokah.